Jumpa lagi di Cek 12. Mau tahu aja kau. Mana, Bing? Kita di mana nih, Pak? Kok nggak tahu kau ini gedung ini? Ini kan gedung kantor PT PN 3 lah. Oh, siap. Pura-pura nggak tahu aja kau. Pagi ini, Bing, kita akan review, Bing, ruangan. Pak, ruangan siapa, Pak? Pak Tengku Rinel. Pagi Bos kali, Q. Pak? Hah? Pagi kali ya? Ya pagi lah. Sebelum orang kerja, kita konten dulu. Oh, siap. Orang kan banyak sering terlambat kan gitu kan. Ya. Kita cepat datang. Siap. TV ini banyak kan orang terlambat, padahal nggak ada ceklock ya kan. Cuman dengan segala cara dia gitu ya. Bersihkan hati dan pikiran, Bing. Kau jangan fitnah orang aja kok, Bing. Sama aja kayak kawan kau tuh, suka kali fitnah orang kau. Iya, banyak kawan tertentu, Pak. Boleh, kita nggak boleh fitnah orang. Siap. Suatu saat pasti akan terbukti. Jadi kita review, Bing. Jadi Siap. Pak Rinel ini adalah mantan atlet. Atlet ya, Pak? Atlet. Atlet apa, Pak? Polo. Wih. Air. Oh, timnas, Bing. Wis. Timnas Indonesia. Jadi pernah dilatih oleh nasional di Beograd, di Yugoslavia. Kok nggak tahu, kau belum lahir kok berarti. Jauh kali ya, Pak? Jauh kali lu. Sekitar tahun berapa? 90-an atau apa, nanti kita saksikan aja keseruannya. Tetap terus saksikan ya, Bing ya. Siap. Ya, di Cek 12. Mau tahu aja kau. Saksikan keseruannya. Jumpa lagi di segmen Cek 12. Mau tahu aja kau. Hari ini kita berada di ruangannya Bos Q. Ini bos kita nih, Pak Tengku Rinel, yang ada di PT PN 3. Kebanggaan kali kita bisa sama di ruangan yang sangat hebat ini. Ini jarang-jarang ada yang masuk ini di sini. Padahal nggak semua orang bisa masuk. Ada Pak Rinel di sini. Oke. Kita biasa manggil Pak Rinel ini Bang memang, karena selalu nggak pernah berubah. Pak Rinel ini dari dulu sampai sekarang tetap nggak berubah. Padahal udah bos kali. Antara kita dengan dia tuh jauh kali. Jauh, Bing. Kau tau, Bing, kan? Jauh kan? Jauh. Wah, jauh lah. Bos sama anak buah kan jauh. Bang, kita review dulu, Bang. Ruangan abang nih, Bang. Sebelum kita cerita-cerita. Ini apa nih, Bang? Ikan. Ya ikan dalam Akuarium. Akuarium. Masa ular ya kan? Inventaris ya, Bang ya? Inventaris, Bang ya? Wah, suka ikan juga, Bang ya? Kira-kira apa, Bang, filosofinya nih ikan nih? Ikan ini sama dengan kehidupan saya. Wih. Saya ini kan mantan atlet. Oh, akuatik, Bang ya? Akuatik. Iya. Jadi bukan atlet yang sembarang atlet. Oh, Artinya saya pernah mengikuti kejuaraan nasional nasional. di PON, SEA SEA Games Games. sejak tahun 80-an. 85. Saya udah ikut PON Aku masih sampai ikut senam-senam di TK di ya, Bang. tahun 90-an ya kan. Iya, saya masih senam-senam di TK. Pak Rinel udah ikut PON. Polo air, Bang ya? Mulai Jadi ini air ikan ini. renang dulu Oh, kan. ya. Ini ikan ini sebenarnya filosofisnya pernah Abang di air gitu ya. Pernah di air. Sekarang di darat, Bang. Baik, kita review lagi nih, Bang. Ini banyak miniatur-miniatur sepeda motor ya, sepeda motor. Ada apa, Bang, dengan sepeda motor nih, Bang, kira-kira? Sekarang hobi saya. Boleh, Bang, kita lihat, Bang. Oh. Iya. Ini sepeda motor ada apa nih? Touring lah nih, Bang ya. Yang touring lah ya. Kalau saya senang memang motor Motor ya. ini jenis touring, ini softail, Cocktail, yang dua itu softail. Cocktail dua-dua ya. Kalau touring itu kan dia ada sandaran di belakang. Di belakangnya ya. Itu untuk duduk. taruh istri, Bang. Gantikan istri. Persis. Istri yang sah Istri maksudnya. lah. Iya. Supaya jangan lari-lari gitu, Bang. Kebetulan juga, Kakak kan pernah ikut juga, Bang? iya, saya kan ketua HDCI HDCI ya. dan Harley. juga Apa, Bang, singkatnya, Bang? Harley. Harley Davidson Klub Indonesia. Keren. Dan juga pengurus IMI di Sumatera Utara. Dan di pusat, Bang ya. Bendahara. Pusat ya. Wah, sumber-sumber tuh berarti. Baik, Bang, ini presentasi, ini ruang pertemuan kalau ada orang datang, Bang ya, tamu-tamu ya. Kayaknya semua orang bisa masuk ke Safe Base ini, Bang ya. Safe Business Support ini ya. Semua gimana, Bang? yang namanya dari kebun, mulai dari manajer, Nggak lihat jabatannya, Bang ya? nggak lihat jabatan, mau dia karyawan apa, ya masuk Boleh aja. masuk ya. Siapa saja bebas. Wih, keren. Ya namanya kita SDM Ya. yang Itu- ngurusi
Touringnya manusia bang ya? Manusia. Manusia ya. Ini manusiakan manusia ya. TV besar bukan untuk nonton, ini untuk zoom bang ya? Zoom ya. Kalau ada rapat-rapat ini bisa dipakai. Inventaris juga bukan punya sendiri. Ini bang. Ini penting bang ya? Iya. Ini salah. Sesuai dengan agama kita. Iya ya. Ya, paling tidak adalah simbol Keagamaan bang. keagamaan. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita review lagi ruangan Pak Rinel nih. Ini ruang sholat. Pak Rinel selalu sholat sini. Kalau nggak sempat ke masjid, biasanya ke masjid juga bang ya? Ya, biasa di masjid. Biasa di masjid, tapi nggak ada. Ini ada sajadahnya. Ini ada sajadah. Pak Rinel sholat ke sini karena kiblatnya ke sana bang ya. Iya. Ada bunga. Ini ada foto. Foto ini dari pensil nih kayaknya. Untuk buat Pak Rinel ada bunga. Dari orang-orang ini bunga juga nih. Selamat udah jadi apa nih? Selamat udah jadi chef kan gitu kan? Ya, salah. Kita doakan selamat jadi direktur. Amin. Ini meja kerja bang ya? Iya. Ini meja kerja. Rapat lah. Meja rapat dengan tim ya. Karena nggak terlalu banyak timnya jadi Ya. singkat-singkat. Dengan power set juga lah. Oh iya. Baik, nanti untuk keseruannya nanti kita akan berbincang lagi dengan Pak Rinel gimana pada saat Pak Rinel itu masih masuk ke PTPN 3 dari awal. Karena dari bawah sekali bang ya? Iya. Benar. Dari karyawan pelaksana bang ya? Iya. Akhirnya bisa jadi SCPP ya bang? Kenapa saya bisa masuk ke sini? Ya. Ya, karena olahraga itu. Oh gara-gara olahraga? Jadi pada saat itu gubernur di Sumatera Utara ini tidak mengapakan mengiming-imingi bonus duit gitu bang? duit. Nah, tapi Kalau duit sebentar aja dikasih, oke. habis. Kalau Kalau kerja, ya selamanya selamanya sampai sama. Sekarang saya ya, betul. menghidupi anak istri sampai ya, Sampai sampai hidup. selesai. Sampai sukses bang. Baik, nanti keseruannya akan kita diskusi dengan Pak Rinel pagi ini sebelum Pak Rinel kerja. Nanti pun siang akan berangkat lagi ke Jakarta. Kita mohon waktunya beliau. Kita akan diskusi cerita, motivasi, inspirasi buat seluruh anak-anak muda di BUMN. Tetap di Dr. Cio Channel. Cek 1 2. Mau tahu aja kau. Ayo kita cek 1 2. Mau tahu aja kau. Sekarang kita berada di mejanya Pak Rinel. Lengkapnya Pak Tengku Rinel, SEMMA, bukan MMA ini kan gitu ya. Gitu ya. Mana Bing? Kok situ ya? Situ kok ya? Ya, jangan ribut kok situ. Ini ruangan bos ya, bukan ruangan kita. Hati kok, rusak kok nanti. Baik, Bang Rinel. Ini sekarang kita di meja Bang nih ya. Ini meja sangat besar sekali. Biasanya banyak berkas Bang ya? Banyak berkas. Tapi sepengetahuan saya semua berkas itu semua 1 kali 24 jam paling lama udah keluar Bang ya? Keluar. Kenapa? Sore harus habis. Sore harus habis. Saya nggak mau meninggalkan pekerjaan dan harus membawa pulang ke rumah. Nggak pernah kerja di rumah? Karena Bang? kalau sampai di rumah, Oh, pastinya kita sama anak, oke. Ya, istri. sama keluarga Bang. ya tak akan mungkin terkerjakan kita. Iya. Makanya saya tengok orang yang bawa kerjaan di rumah, apa terkerjakan mereka ini? Kan gitu ya kan? Di kantor malah nggak dikerjain. Apa yang dikerjain? Padahal kantornya kan tempat kerja. dalam hatiku, Nah, ini action aja apa ya? Action? Bawa tas di rumah, ya kan? biar kelihatan kerja Bang. Aduh, ya yang lain tuh. Padahal dari jam 8 pagi sampai jam, ya boleh lah kalau Bang Rinel rata-rata sampai maghrib Bang ya di kantor. Ya kalau saya maghrib, Ya siapkan aja yang Bang. penting selesaikan dulu. Ya. Lagipun kayak Abang bilang itu Bang, udah diperiksa sama stafnya. Udah start, Iya. mulai dari bawah Kasubag, sampai ini, sampai iya. ini. Jadi apa Apa lagi? lagi? Masa kita nggak percaya sama bawahan? Oh gitu ya. Berarti kita harus percaya sama bawahan Bang. Harus percayalah. Kalau ditipunya Bang? Ya, Ditipu bawahan? kan banyak ini, Oh, ya, ini. artinya- Masa yang lain nggak ngontrol semuanya? Betul, ya. Masa semuanya penipu? Iya betul. Aduh, ini lagi nih filosofinya Pak Rinel ya. Jadi percaya aja sama mereka gitu kan, tapi tetap hati-hati. Karena mereka tapi tetap kita lihat. ya, gitu, kita kontrol. baca gitu ya. Baik Bang, masuk di PTPN 3 bukan dengan status karyawan pimpinan. Ya, Ya Bang ya, dari bawah sekali Bang, dari bawah sekali pada saat itu saya masih kuliah. masih kuliah. Tapi karena ada tawaran dari gubernur pada saat itu, Siapa Bang pada saat itu gubernur? kalau Lupa. nggak salah itu masih Raja Inal, Oh, Pak Pak Raja Inal. Rijal Nurdin gitu lah. Oh gitu ya. Tahun 80-an sampai 93 ya. Iya. Jadi karena atlet berprestasi, Ya. dia tawarkan pekerjaan atau bonus. Ah. Kalau aku berpikir gini, Chris,
Kalau bonus sebanyak misalnya 1 miliar. Berarti atau Bang ya, mau pekerjaan atau uang lah bonus Bang. Iya. Ya? Waktu itu Abang nggak milih uang. Enggak. Kalau Karena uang aku Abang udah sebentar aja habis. Habis. Aku beli kendaraan, beli ini. Udah, habis itu nggak ada duit lagi, jual lagi. Iya, iya. Betul. Tapi kalau kerja aku, ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang siapa yang sangka? Iya, siapa sangka. Ya sampai kalau bisa sampai akhir pensiun pun ya udah. Oh gitu Bang ya. kan? Waktu itu atlet tim nasional polo air Bang ya. Iya. Polo air ini waktu itu Sumatera Utara disegani Bang ya. Waduh, luar biasa. Yang luar biasa. namanya daerah lain itu kalau udah jumpa sumur pasti takut. Oh, denyut Bang, khawatir lah ya. Angkanya aja untuk selisih gol aja itu bisa di atas 10. 10 ya. Pada masa saya ya. Itu pas waktu Pak Raja Nasution tuh, masih di Sumatera Utara Bang ya? Raja Nasution Kan itu, ada tuh legend renang. ya tuh. dia pelatih renang. Ya, Tengku Bustamam itu pelatih polo air. pelatih polo air. Awalnya saya memang di renang. Ini Tengku Melayu juga Bang ya? Iya. Tengku Bustaman ini ya? Iya. Oh, berarti orang Melayu semua perenang Bang ya? Apa pemain polo air Ya, Bang ya? karena kan kami asalnya dari biasa di sungai. Oh, biasa di sungai. Iya, gitu ya. Sekarang pelatih timnas polo air juga Tengku juga kan Bang? Ya, Tengku Delon Baldwin. Ah, itu masih Itu- dalam famili Abang juga? Ya, tapi itu anak didik kami di sini dulu. Oh, malah anak didik Abang ya? Iya, Boh. mulai dari nol kami yang latih. Heeh. Melatihnya pun ya mula-mula pakai harusnya tangan kanan, kami pakai tangan kiri kan gitu ya kan. Oh, Abang aman. Kalau aku tangan kiri harus tangan kanan. Oh, tangan kanan ada gitu ya. Oh, gitu ya. Karena Pak Rinaldi kidal ya kan kidal dia. Baik, Bang. Polo air itu orang nggak tahu bahwa polo air itu paling capek karena nggak boleh cecah di Betul. lantai, Bang ya. Betul. Berarti harus selalu berenang. Ya, Berapa lama Bang waktunya kalau polo air itu? Itu- Kalau bola kan 2 kali 45 menit. ini 4 babak, 4 babak, 7 menit bersih. 7 menit bersih. 7 menit bersih itu apabila ada pelanggaran, Heeh. waktu mati, Oh. dimatikan. Oke. Jadi Berarti 7 menit satu babak. ada pelanggaran, matikan. Stopwatch lah ya. Begitu Ah, main lagi, hidupkan lagi. hidupkan lagi. Berarti 7 Jadi menit bisa satu. saja ya 15 menit satu babak. Oh gitu. Dan itu nggak boleh pegang Nggak boleh. pinggiran. Nggak. Jadi berenang terus gini, Iya, apa? Iya. Ngambang terus. Ngambang terus ya. Baru ada strateginya. Kalau pemainnya berapa Bang? Polo air berapa dia? 7 sama kiper. 7 sama kiper. Ya. Berarti kipernya yang stres ya. Dia cecah nggak ada gitu ya. Nggak boleh pegang gawang. Nggak boleh pegang gawang juga ya. Atau nggak ada diving jatuh gitu ya. Nggak ada ya. Jatuh mah tenggelam pasti lah. Baik Bang. Polo air berhasil pada saat SEA Games dapat medali perak. Cuman saingannya Singapura. Singapura Singapura tuh- memang pada saat itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tapi sekarang udah kalah sama Indonesia. Udah kalah sama Indonesia ya. Polo air ya. Polo air. Indonesia. Baik, akhirnya jadi pernah juga Abang latihan Bang ya di luar negeri ya. Dulu pada saat itu pimpinan kami itu Pak Ginanjar Kartasasmita. Ya, ya. Jadi beliau sangat respect. Kami disuruh latihan itu sampai ke Yugoslavia, Yugoslavia, sampai Bang. setahun. Nanti pulang lagi pelatnas di Jakarta, nanti latihan lagi ke sana, pindah ke Belanda, pindah ke Wush. ke Dulu- Cina pun Pernah ya? Pernah kan gitu. Itu dalam rangka untuk melihat mereka latihan juga, orang-orang sana latihan gitu Bang, atau gimana Bang? Bukan, kita kalau menghadapi Event SEA ya? Games, Nah, SEA Games. SEA Games, itu kami try out istilahnya. Oh. Jadi latih tanding di sana, ikut kejuaraan, ikut apa. Ya, dulu masih begitu Bang ya, dana itu masih digunakan untuk pembinaan atlet Bang ya. Ya, Kalau kita benar-benar lihat. memang untuk atlet lah. Berarti lama juga di Eropa Bang ya? Latihan dulu ya gitu. Lama. Lama Bang. Tapi lebih lama di Eropa Timur lah. Iyalah, Skandinavia dong ya, Yugoslavia, pecahan Uni Yugoslavia, Soviet. tapi Ya? belum pecah dulu. Oh, belum pecah loh ya. Masih Uni Soviet lah ya. Iya. Oh. Dan memang karakter mereka tuh di sana gimana Bang? Latihannya keras memang ya? Keras. Memang di sana itulah juara dunianya. Di Yugoslavia pada saat itu. Yugoslavia. Baik, Bang Rinal akhirnya karena berhasil dari polo air, akhirnya melalui gubernur pada saat itu kerjalah Bang di PT PEN 3 ya. Iya. Tapi masih buruh harian BHL apa KH belum? KH. Karyawan harian. Di industri karet. Iya. Wah. Tapi karena saya terus kuliah, Iya. akhirnya ada ikut ujian, Oke.
untuk menjadi staf saya ikut ujian dan lulus. Lulus di tahun 2000 Bang ya? Iya. 2000 berarti 22 tahun yang lalu. Iya. Oke. Bang Rinel, kita tahu, mohon maafnya nih, Bang Rinel kalau komunikasi nggak bisa. Susah lah berkomunikasi gitu ya kan? Oh, iya. Kecuali kalau maki-maki orang lancar Bang ya. Kalau komunikasi susah. Tapi Bang, hati abang bersih, pikiran abang bersih, nggak pernah jelek sama orang lain. Itu yang paling pertama. Iya. Yang kedua, abang tuh konsisten. Ya gitu kan. Maka kami selalu menyebut abang tuh Mr. Hoki. Nah, selalu beruntung. Staf, naik Kasuba, naik jadi Kaba, akhirnya jadi SCVP di PT PN3 Persero yang holding. Bang, apa kiatnya Bang? Tapi itu gini, Chris. Nah. Aku merasa biasa aja. Kalian aja yang memandang aku seperti itu. Iya Bang, karena kami, ya kan lebih bagus, lebih banyak orang memperhatikan kan gitu kan. Ya kan, yuh, Bang Rinel ini orangnya beruntung kali gitu ya kan. Orang lain mohon-mohon lah untuk jadi pejabat gitu ya kan. Atau misalnya dengan cara, mohon maafnya, menjilat ya kan, menjilat gitu, baru dapat jabatan. Kalau Bang Rinel peduli pun nggak sempat jilat-jilat ya kan. Aku intiku ya bekerja, ya mengalir aja. Iya. Kalau mau jadi, enggak. Karena aku udah mensyukuri aku dapat bekerja di PT PN3 ini. Wes, mensyukuri. Pada saat bersyukur, dikasih berkah. Berkah, itulah. Luar biasa Bang ya. Bahkan Abang berada di karir struktural paling tinggi di PT PN ini, jadi SCVP Bang. PT PN3 pula itu kan? Itu pun jadi Kaba aja aku udah syukurnya, alhamdulillah. Wes, Ternyata bisa jadi chef. bisa jadi SCVP ya Bang. Itu nggak ada kiat-kiat khusus Bang ya? Enggak ada. Kalau kita bilang gini, Bang Rinel siapapun pimpinannya, tetap diperhatikan atau tetap disayang gitu ya? Iya. Padahal kan ada Bang, kalau ganti pemimpin, ganti orang, ganti pemimpin, ganti orang, ganti pemimpin, ganti orang ya. Kalau Abang hidup di segala zaman nih Bang? Ya, karena gini, guys. Setiap ada pimpinan yang baru, ya aku tetap, ya apa maunya aku hormati. Tidak harus menjilat, tidak harus apa. Oh gitu ya. Artinya apa adanya aja Bang ya? Apa adanya. Oke. Nggak ada halangan, karirnya terus jalan. Sebenarnya passion Abang tuh di pengadaan Bang ya? Pengadaan ya. Cuman ada kisah tuh Bang ya? Iya. Coba ceritakan Bang, inisial Pak Elia Masamani itu Bang. Pada saat itu apa bilang Bang? Pada saat itu Pak Elia Elia Masamanik Ya. masuk. Dia pertama kali masuk, yang paling saya sangat berkesan sama saya itu, terus dia bilang, kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol. Masa lalu tinggalkanlah, apa yang dibuat itu. Oke. Dan itulah yang kucamkan sampai dengan saat ini. Oke. Dan dia komit. Iya. Pada saat itu aku di pengadaan. Iya. Dia bilang kalau pengadaan itu riskan, apalagi aku di situ. Tentunya pimpinan yang lama itu tak terlepas juga, dia bilang, dari ya nanti ada titipan, walaupun itu enggak ya, walaupun enggak ada bukan ya, tapi mungkin itu pemikiran yang bisa diduga seperti itu Bang ya. Iya. Jadi ya aku terima. Ya. Masuk akal Abang ya? Masuk akal aku. Oke. Ya itu betul. Betul ya. Toh juga kayak Abang bilang, mau dimanapun Kaba ya tetap juga gaji yang kita makan. Iya. Kan gitu kan, risikonya yang berubah-ubah kan gitu kan. Bukan berarti Abang di pengadaan akhirnya jadi banyak duit kan gitu Bang ya kan. Enggak juga kan Bang. Iya. Memang Abang dasar banyak duit kan gitu. Iya. Sultan Hasan. Wih, iya. Tahu Sultan Hasan kok, Bing? Kau tuh lah. Sultan apa kok ngerti aku. Jadi Pak Rinel ini memang udah kaya kia. Ya, tapi nggak sombong, kan kayak gitu nggak sombong. Baik Bang, akhirnya Abang pindah ke bagian umum. Bagian umum itu kan semua masalah-masalah ya, masalah hukum, masalah tanah kan gitu kan. Nikmati nggak Bang pernah jadi kabak umum? Anggotanya paling banyak Bang, sama kayak aku sekarang nih. Maunya macam-macam. Jumpa itu kalau nggak minta naik golongan, minta pinjam duit kan gitu ya. Syukurnya aku di situ, iya. aku sangat menikmati dan ada kau, Chris. Iya. Kaulah yang membantuku. Iya. Aku suntuk, kau yang datang. Iya. Kau hibur aku sampai saat ini. Siap. Setiap pagi kau pasti ke sini dulu baru ke kantor kan gitu ya kan? Ya, untuk kerja Bang, untuk diskusi kerja. Tapi diskusi kerja. Diskusi kerja ya. Jangan negatif. Kami diskusi kerja dulu. Apa arahan dari Pak Sep baru kita kerjakan. Kan gitu dia pagi-pagi kan gitu dia. Ini kayak gini, ini kerja Kopi nih. morning. Kopi morning. Nah. Bang, akhirnya Bang, Abang sekarang jadi SCVP. Tentu ada orang-orang yang Abang anggap sebagai orang tua yang berjasa, ya Bang ya.
terhadap karir abang. Kalau kita cerita tentang dirut kita bang, dirut PT PN 3, Pak Muhammad Abdul Ghani. Wah, itu idola saya tuh. Wah idola bang tuh ya? Bukan karena dirut bang ya? Bukan. Oke nih. Nggak peduli, kita kan bukan penjilat bang, itu bukan penjilat. Enggak, urusannya penjilat. Aduh, bersihkan hati dan pikiran. Kami nggak mau jilat. Ini memang Pak Goni nih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Iya. Yang mana bang? Aku melihat dia itu, dia menguasai apa namanya ya, PTP ini, kemudian kerjanya itu sangat cepat. Cepat ya? Saking cepatnya tak terikuti aku. Cuman aku lihat dari spion aja. Dari spion kan? aja bang ya? Oke. Nah, tapi ya terkejar juga. Terkejar. Itu pun lewat juga lagi. Iya, ada lagi yang baru. Selalu ada yang baru ya. Jadi Pak Goni ini memang Pak kecepatan Goni ini ya, punya apa ya? Punya apa yang baru ya? Apa yang inovasi bang. Inovasi yang baru ya. Kadang-kadang kita harus cepat mengikuti perkembangan. Iya. Kalau nggak kita ketinggalan dibuatnya. Dan itu bang memang dibutuhkan PTPN untuk bertransformasi bang, untuk berubah menjadi arah lebih bagus. Iya. Ini sekarang kulihat abang sibuk kali nih untuk PAMKO ya bang. Iya. Sikit-sikit. Ini nanti mau berangkat juga bang ya. Ini mau berangkat juga ke sana juga PAMKO ya kan gitu. Ini kan semua dalam rangka untuk membawa PT PN 3 ini menjadi arah yang lebih baik. Iya. Di bawah kepemimpinan Pak Dirut, Pak Iya. Goni. Tapi kami bukan menjilat ya. Nggak ada gunanya kami menjilat. Kami dari dulu nggak pernah jilat ya bang ya. Enggak. Pernah. Bang, selain Pak Abdul Ghani, ini ada nih orang tua kita nih, Bapak Aslan Saragih. Oh, Pak Aslan ini adalah kebapaan. Oh, kebapaan. Kebapaan, dia mengayomi kita semua di sini. Iya. Kemudian ya orangnya pintar. Yang ku lihat di situ dia taunya kerja aja. Ini bahkan ke kebun bang ya. Ini bahkan ke kebun. Tinggal kita lagi di kantornya. Kita langsung jaga gawang, gitu ya kan? Iya. Nah, Padahal beliau udah tua bang. Harusnya dia duduk di sini lihat CCTV aja bisa, tapi nggak pernah sabar. Dia nggak sabar gitu. Nggak sabar dan banyak. Kami ada, Iya. kita ada, kau ada. Iya. Siapa yang lain juga ada. Ada. Tapi dia tuh memang betul-betul orang pekerja. Dan memang orang kehidupannya di kebun. Di kebun. Mungkin hobi atau memang dia tidak mau ini apa namanya ya? Nggak mau hanya dengar gitu. Sedikit aja dia menurun produksi, pasti dia. Pasti keluar matanya bang. Keluar matanya dan marah. Ya. Turun langsung. Tapi akhirnya kita semua menjadi bagus. Iya. Menjadi bagus kan gitu dia kan. Terlepas dari kelemahan dan kelebihan dari Pak Aslan, tapi bagi kita seorang pemimpin yang apa namanya? Pemimpin yang sangat kebapaan ya. Dia kalau mau marahi orang ya langsung aja, tapi nggak ada dendam-dendam di hatinya gitu ya. Iya. Nggak punya dendam. Idola juga ini. Idola juga ya. Waduh, tapi nggak terikuti. Sama juga, cepat juga ya. Dikasih buku bahasa Inggris segini kan. Wah, ini disuruh bahasa Indonesia aja pun nggak pernah baca buku bang ya. Ini bahasa Inggris kasihnya kan. Biasa bang baca apa? Baca status WA apa? Sangkin ini cemana supaya jangan dikasih lagi. Pas yang dikasihnya rondoi. Kalau kasih lagi ditukar lagi aja. Tukar lagi. Iya. Ya Pak Hasan memang selalu update dengan pengetahuan bang. Selalu kita dikasih buku. Tapi kasih buku, ya kita pelajari lah. Bagus. Ya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak muda kayak kami bisa lah bang. Tapi kalau udah tua kayak abang juga. Ada tua ya sikit-sikit. Sikit-sikit aja ya, sikit-sikit aja ya. Pak Aslan, semoga sehat-sehat. Pak Goni juga sehat-sehat. Ini satu lagi bang nih. Ini adalah figur yang nggak pernah lepas dari abang nih. Memang semua direksi sama abang semua memiliki cerita gitu bang. Iya. Semua direksi PT PN 3 ini semuanya expert, komisaris juga begitu. Tapi kan yang nama-nama yang kita sebutkan ini adalah secara psikologis bang ya, secara kebatinan abang dekat. Iya. Bapak Seger Budiarjo. Aduh. Itu bang. Ini yang kau lupa tadi. Nggak lupa, ingat nih bang. Oh ingat nih. Baru ini kan. Ingat nih. Memang diatur gitu bang. Jadi Pak Seger ini aku lihat, dia tuh kebapaan, tidak pernah marah, dia kasih apa namanya ya, masukan-masukan yang ini Sejuk, Bang, ya? sejuk. Dia tidak mau ribut, dia ada yang ribut dia panggil, misalnya serikat pekerja ada ribut dia nggak mau, dia panggil itu dibawanya rapat, dibawa. Pokoknya aku lihat Pak Seger ini ya apa ya dibilangnya, ya termasuk sama lah. Ya kebapaan tadi ya, Pak Goni juga ya, Pak Hasan juga. Tidak pernah marah. Tapi bang, aku pernah lihat beliau tuh marah bang. Pernah ya? Pernah, aku pernah lihat dia marah. Sekali dia marah, semua orang mau pingsan aja, kayak mau mati aja. Kalau bilang gitu aja takut aku nanti. Karena sama kita nggak pernah marah bang, karena dia tahu. Beliau ini gini bang, dia kalau ngeliat orang dia profiling. Oh gitu ya. Dia udah tahu orangnya kayak mana. Kalaupun dia marah bang, udah kelewatan berarti. Udah tembakan ketiga lah itu. Tembak satu nggak dengar, tembak dua nggak dengar, ditembaknya betul lah gitu. Pak Seger gitu, Pak Seger gitu dia kan. Pak Seger tuh memang betul bang bilang nggak marah, tapi pada saatnya dia bisa marah.
Aku pernah lihat dia marah bang. Kalau dia marah rasanya jantung ini mau lepas, ginjal lepas, paru-paru, lever semua lepas semua bang. Kalau dia lah. Dan dia tuh nggak pernah sama kita tuh Sopan bang ya. sopan. Walaupun kita anak anggotanya, Iya. dia tetap Bang Rinel. Sama, Bang. Katanya. Mungkin lebih tua bang daripada bang Pak Segar. Iya. Aku kan jauh lebih muda bang, tapi dipanggilnya bang juga. Ah. Bang Orcat, Bang Orcat. Aku pun bangga kali. Iya, aku ya apa Iya, kebapaan bang ya. Kebapaan betul. Abang nanti kok jadi direksi kayak gitu lah bang. Iya pastilah. Kayak gitu bang ya. Wah, luar biasa. Dia pergaulannya luas. Iya, iya. Kalau aku perhatikan ya, aku Iya. ngintip-ngintip juga. Semua kawan ya. Semua kawan ya. Oh. Karena musuh pun jadi kawannya bang. Musuh dikawaninya jadi kawan. Ya kita lagi ngamuk, serikat pekerja mau ngamuk. Nggak jadi bang kalau jumpa muka Pak Segar nih kan. Memang luar biasa, sehat-sehat Pak Segar ya selamanya. Baik bang, Bang Rinel di PT PEN 3 ini, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kemarin kita undang kepala desa bang ya. Iya, kepala desa. Apa tujuannya tuh bang? Bantu masyarakat di dalam KBL, apa kira-kira tujuan? Ya, PT PEN 3 tujuannya ini? sebenarnya gini. Kita ini kan hidup di perkebunan. Ya, ya. Perkebunan itu di sekelilingnya itu bukan semuanya orang senang Ya. dan orang susah. Gitu. Ya, ya. Jadi wajar aja kita panggil kepala desa Ya. untuk bisa membantu kita juga untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Sekitar perkebunan ini bang ya? perkebunan. Ya, ya. Nah, kalau orang kita sendiri ya udah makan gaji kan. Betul. Tapi betul, kalau betul. sekelilingnya itu, Ya. nah, Jangan itu sampai yang harus ada- jangan sampai dia mencuri pula di tempat Betul, kita kan gitu. Betul bang. Jadi sebenarnya itu manfaatnya untuk PT PEN 3 juga ya? Iya, Supaya mereka jangan jadi pencuri malah. Iya. Gitu kan. Nah, kalau bisa apa yang bisa kita kasih lewat CSR atau apa, Atau KBL kita berikan lingkungan ya. malah saya punya pemikiran kan di Hmm. sana itu kan ada apa namanya Daerah-daerah terpencil. daerah terpencil ya. Kan pernah kita bicara dulu, Iya, iya. Ada remote area yang nggak Ah, ada sinyal gitu bang. tidak ada sinyal. Ya. Sementara anak-anak karyawan itu sekolah itu kan harus pakai ini harus Iya, kadang-kadang Zoom, di atas pohon betul. orang itu ya kan, Betul, karena nggak ada supaya sinyal. dapat signal ya kan. Iya, iya. Nah, itulah. Jadi ada pemikiran gimana kalau kita kerjasama dengan Telkomsel. Bukan berarti kita mau gratisan sama Telkomsel ini. Sinergi bang ya. Nah, Kita sinergi, bayar, kita bayar tetap. Telkomsel hadir di daerah-daerah Iya, itu bang ya. tapi Itu akan dilaksanakan bang ya. Eh, Akan terus inilah boleh minum bang ya? boleh Akan segera dilaksanakan di PT PEN 3. dilaksanakan dan itu ya harus aku ajak kau karena kau Oh iya. jagonya. Iya. Karena kita khusus masyarakat kita bang jagonya bang. Bang, kita udah buat namanya Bikers. Ya. Bikers. Bantuan internet. Belum apa-apa ada dibuat ya? Ah iya, udah kita iya. buat. Ya, kita kayak gitu Udah bang. dipikir ya? Oper sekalian, ini Pak Rinel ini kan Bikers karena dia tuh hobi dengan motor. Bahkan anaknya ini juara nasional ini untuk balap. Nanti kita akan konten dengan anaknya Pak Rinel, Teguh Muhammad Rendava. Nanti bisa lihat profilnya. Nanti dia akan kita lihat Ya, nanti. dia ikut rally dia. Ikut rally bang ya. Bikers itu identik ya. Passionnya Pak Rinel itu memang kendaraan ya, sepeda motor. Dia kemana aja bergaul dengan orang melalui sepeda motor. Bikers itu bantuan, informasi, kebutuhan, edukasi rakyat spesifik. Spesifik itu karena daerah terpencil. Luar biasa, Chris. Ya itu dia. Cepat kali dapat gini, Chris. Iya. Karena kita optimistic person. Nanti kita akan lihat program Pak Rinel bersinergi bang ya. Abang udah Sinergi. ngomong juga sama komisarisnya Telkomsel bang ya. Udah, aku udah Oke. pernah ketemu sama Pak Yose Rijal. Itu udah aku sampaikan. Iya, iya, Ya mudah-mudahan beliau terimalah. Iya. Dan pasti terima lah bang. Kan ini Iya. juga untuk masyarakat Indonesia. BUMN kan hadirnya untuk Indonesia bang, untuk sekarang, rakyat kan. Bang. sekarang tugas kau ini pula. Apa tuh bang? Kau hubungi juga lah Telkomsel di sini. Oh iya udah. Karena kebetulan familia bang. Abang Pak Rinel ini banyak kali familinya. Jadi enak. Kita mau ngomongin apa aja familinya semua. Jadi PT PEN 3 ini aman semua Opers, karena Pak Rinel banyak kali keluarganya. Gitu. Mau cari gubernur, wakil gubernur, udah ayahnya kan gitu. Jadi PT PEN 3 ini aman sekali memang sebenarnya kalau ada Pak Rinel nih kan gitu kan. Aduh luar biasa. Bang, Pak Erick Thohir, itu kan Menteri BUMN bang. Iya. Dia pernah bilang gini, BUMN ini bukan badan usaha milik nenek lo. Wah, Ini badan usaha untuk mensejahterakan rakyat. Ya kan? itulah. Apa bang komen abang terhadap Pak Erick Thohir yang adalah Menteri BUMN ini adalah bos kita itu bang? Nah, itu hampir sama dengan program kita ini. Oh, gitu. Mensejahterakan rakyat tadi. Iya, iya, iya. Jadi, Iya, jadi sebenarnya itu ya bang, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Oke.
Nah, itulah kalau bisa ya apa namanya apa kita tadi Program kita ya. program kita tadi Mm-mm. bisa disetujuinya Iya. karena kan dia bos kita, Oke. dia bos kita ya kita harus apa namanya ya Dukung, patuhlah kita dukunglah dia Dengan programnya dengan gitu ya. program dia. Apalagi saya lihat kan gini Chris, Oh. dia tuh orang olahraga. Sama kayak Abang. Bukan olahraga kayak awak, ini sampai tingkat Internasional. nasional. Dia internasional. Philadelphia 76ers, Oh, NBA, NBA, Inter Milan. Inter Milan. Aduh, Wah, luar biasa. idola. Wah, ini Inter Milan tuh ya Inter kan? Milan tuh ya. Ah. Aduh. Dia pula yang punya. Apa nggak bangga sama pas pula bos dia pula. Menteri BUMN Bang ya. Ah, Jadi kita mendoakan lah untuk Pak Erick Thohir ini Bang. Pak Ya. Erick Thohir ini ya kalau bisa teruslah jadi menteri ya kan. Ya. Menteri kita. Ya, Menteri BUMN kan gitu ya. Artinya Baik, pada saat gitu. ini, minimal pada saat dikasih amanah sama Pak Jokowi untuk jadi Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ini maksimal untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tujuan BUMN kan itu Bang, Iya. mensejahterakan ya. Kita lihat Jadi- ya, Pak Erick kan turun kemana-mana, turun. Kadang-kadang ada kontennya jual, Iya. jual sayur. Betul. Jadi aku selalu mengikuti di Instagramnya. Oh Bang ikut ya? Iya, aku ikuti Berarti Instagram. Bang followernya? Iya. Wih, Pak Erick, Pak Rina di followernya Pak Erick Thohir. Saya juga Pak. Soalnya. Ya walaupun kadang-kadang lupa Pak kasih love ya kan. Jangan lupa Bang, kasih love Bang, kasih love. Ya, ya. Aku lihat di situ banyak yang senang lihat dia Ya. gitu kan, banyak yang ini Ya. gitu ya, simpatik melihatnya gitu kan. Dia orangnya luwes sama siapa saja mulai dari orang bawah sampai ya atas Bisa Ya. masuk Bang ya. bisa masuk Ya kita lihat aja pada saat beliau jadi ketuanya Asian Games dulu Bang ya. Asian Games ya. Luar biasa itu pembukaannya Asian Games yang buat Pak Erick gitu ya. Oh iya. Oke, kita akhirnya Bang, terus terang aja, Pak Erick Thohir dengan program-programnya ini kadang-kadang kan kita nggak masuk akal ke kita gitu. Iya. Tapi sebenarnya semua program yang dibuat bagus. Contohnya transformasi di PTPN kan gitu kan. Iya betul. Tapi ini kan semuanya ke depannya untuk buat PTPN ini menjadi lebih baik kan gitu Bang. Iya betul. Jadi lebih baik. Karena gini, Pak Erick itu kan profesional orangnya. Iya. Nggak bisa kerja seperti biasa. Dia selalu update, upgrade kan gitu kan. Menurut Abang, terikuti Abang nih kira-kira. Dengan program yang cepat. Pak Erick Thohir yang cepat, Pak Abdul Ghani-nya di Rut kita cepat, Iya. Pak Aslan dengan Pak Seger dan seluruh direksi cepat. Iya. SCVP gimana nih Bang? Ya, wajiblah cepat. Wes. Kalau enggak ada pernah saya dengar siapa yang enggak ini Cabut. mundur. Mundur. Kan Betul. ada saya Pak Erick bilang ya. Nah, Iya, iya. Pak Erick bilang gitu. Karena gini, Ya harus kita ikuti dia. betul betul. Sebenarnya Pak Erick itu pun juga karena tuntutan Pak Jokowi juga. Iya. Karena Pak Jokowi juga cepat kan. Pak Jokowi harus cepat. Cepat kan gitu. Apa adanya kalau nggak suka dia bilang copot aja tuh. Copot aja. Kalau orang berhasil, Iya. angkat. Iya. Gitu Nah, dia. Kita lihat sisi baiknya aja. Iya. Jangan kita dengar dari orang mulut. Orang kan ada aja, ini sini, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Mau saya terdengar gitu Bang ya. Itu nggak saya dengar. Jadi Kita harapan lihat Abang, sisi baiknya aja. harapan Abang terhadap Pak Erick Thohir ini untuk membangun BUMN ini, Heeh. untuk mensejahterakan rakyat ini apa? Harapan Abang kira-kira, doa Abang kira-kira ke Pak Erick kira-kira? Mana tahu Pak Erick kau- juga nonton. Iya, harapan kau. Harapan abang, Harapanku, ya. Chris, untuk kita kan bekerja di BUMN. BUMN di perkebunan. Ya. Harapannya Ya. dapat beliau memajukan perkebunan ini. Ya, 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 itu saja. ya. Karena kita bekerja kalau di BUMN lain aku nggak paham. Oke, di Yang PTPN tahu Abang gue ya? di PTPN. Oke, Jadi fokus kita di PTPN aja. Oke. Apalagi yang dibuatnya ini kan sekarang ini kita mau PAMKO. PAMKO, ya. Jadi PAMKO ini ya mungkin program dia pasti yang dibuatnya ini pasti bagus. Pasti. Pasti. Kebetulan pula aku jadi koordinator di Di PAMKO, PAMKO sumber daya manusia. Sumber manusia, sumber daya Oke. manusia. Yang pasti kan PAMKO ini tidak ada mem-PHK orang kan, Bang? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi nggak ada Tidak- isu-isu tidak bahwa ada dengan isu PAMKO ini PHK, tidak PHK ada. nggak ada. Nggak ada. Jabatan ada turun, Bang? Tidak ada tuh. Nggak ada jabatan turun, gitu kan? Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian bisa saja ya namanya kita satu grup Ya. bisa saja pindah ke sini. Nggak ada pindah ke masalah. sini, nggak ada masalah. Pertama kali kita kan bilang mau ditempatkan di mana saja kan, Bang? Kita Kan itu kan, Bang? ya waktu kita Teken itu tanda kan? tangan Iya. bersedia di mana saja. Iya. Kenapa kita keberatan sekarang? Ya, kenapa kok tiba-tiba mau disuruh minta pindah ke sana? Orang tua saya sakit, Iya. orang tua saya di sana sakit, pindahkanlah biar dekat ke orang tua.
Kok mesti gitu? Bawa aja orang tua ke tempat dia. Kan sama juga. Dia jaga orang tuanya kan gitu Iya, ya iya, kan? iya. Tapi memang kalau bisa memungkinkan bisa. Bisa. Tapi jangan memaksakan kan gitu Iya. ya kan. Kadang-kadang dipaksakan gitu ya kan. Ya kecuali sakit berat apa gitu. Kita juga Iyalah. manusia. Karena istilah Bang Gunil apa? Memanusiakan Memanusiakan manusia. manusia. Wah, itu apa? Ini Sep BS kita ini memanusiakan manusia. Karena Abang pernah juga jadi kepala bagian SDM. SDM. Abang paling kompleks Bang ya. Pernah jadi kabak pengadaan, pernah jadi kabak umum, pernah jadi kabak SDM Bang. Iya. Luar biasa sekali Pak Rinel, Mr. Hoki ya kan. Keberuntungan Itu ya. lagi. Ya. Baik Pak Rinel, untuk apa namanya Pak Erick Thohir. Ini masih ngomong tentang Pak Erick Thohir nih Bang. Iya. Tapi dalam rangka gini, kami bukan penjilat ya. Ini awas Len kalau menjilat-jilat. Kami nggak penjilat terhadap Pak Erick Thohir karena kebetulan Pak Erick Thohir itu adalah pemegang saham di PTPN. Ya kan, kita patut juga mensosialisasikan semua program-program BUMN khususnya di PTPN kan Bang. Pak Erick Thohir ini aktif juga untuk kita swasembada minyak goreng. Gimana Bang? Kemarin terpikir juga Hmm. ada rencana, kebetulan ada teman kita yang di CSR. Iya. Aku udah panggil. Iya. Gimana kalau kita minyak goreng yang ada di tempat kita ini kita bagikan ke masyarakat Oke. atau kita jual dengan harga Harga yang yang murah. Iya. Nah, itu kan salah satu program dari Pak. Erick Thohir juga ya. Iya. Jadi gini. Atau bisa juga kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan gitu ya. Artinya aparat penegak hukum yang langsung dekat dengan masyarakat. Karena kalau kepolisian ini punya Babin Kaptimnas, Bang. Iya. Kalau tentara bisa punya Babinsa. Dia tahu masyarakat mana yang bisa dibantu kan gitu, Bang. Iya. Artinya kita juga jangan salah sasaran ya. Iya. Nah, Pak Erick Thohir bilang gini, untung kita punya PTPN. Iya. Sehingga kita bisa memaksimalkan kalau Pak Goni bilang kebutuhan minyak goreng nasional. Iya. Menurut Abang, Bang, positif nggak tuh, Bang? Ya positif lah. Artinya juga minyak goreng ini jangan sampai kebutuhan rakyat ini Iya. disalahgunakan orang kan Bang, Iya, gitu iya, kan. iya. Biarlah PTPN yang akan menjadi pionernya yang paling depan Pionernya, iya. untuk menyelamatkan kebutuhan minyak goreng ini. Iya, supaya jangan harga naik kan Ya, gitu supaya kan. jangan harga naik, jangan ada permainan pasar. Iya. Sebenarnya gitu Bang, kalau misalnya minyak goreng ini kan seksi kali Bang untuk dimainkan Bang. Ya. Abang sebagai pakar pemasaran tuh ya, seksi tuh Bang ya dimain-mainkan harganya. Oh iyalah, timbun aja udah kosong. Kalau nggak Keluarkan lagi nanti ya pada saat harganya tinggi. mahal ya. Dan itu yang mau Pak Itulah Jokowi. tujuan kita nanti Iya. di PTP ini supaya harga itu tidak dimainkan sama orang-orang yang seperti Itu Bang ya. Jadi Pak Jokowi, Pak Erick Thohir pingin PTPN jadi pionernya lah ya, minyak goreng. Termasuk juga gula Bang ya. gula. Gula ya. Pak Erick Thohir bilang ke Pak Goni, pastikan kebutuhan gula nasional. Ya. Dan itu sedang dikerjakan ya Bang ya, semuanya. Justru kita PTPN 3 ini sampai kita berani, walaupun kita tidak produknya komoditi gula, ya. tapi kita bisa beli gula teman-teman kita yang di PTP lain Oke, ya. dan kita bantu untuk menjualkannya gitu. Iya. Artinya kan PTPN 3 juga tuh Bang. Iya. Karena grup kita kan gitu kan, grup kita. Kebutuhan gula nasional, kebutuhan minyak goreng nasional merupakan arahan dari Pak Erick ke Pak Abdul Ghani, Iya. ya. Itu juga mengejawantahkan dari Pak Jokowi Bang ya. Iya. Dan Abang sebagai SCPP siap melaksanakan itu Bang ya. Ya pastilah Ya, nggak ada namanya berargumen ya. namanya Siap aja, Bang, ya? kita siap lah. Woi, karena Pak Rinal ini terkenal dengan arahannya cuma 2. Hajar sama libas. Sikat katanya kan gitu deh kan. Bang, masalah tanah, Bang. Kan banyak orang akhirnya coba caplok tanah kita. Iya. Kembali lagi nih, Pak Erick Thohir bilang semua aset harus segera digunakan untuk kebutuhan ketahanan pangan. Jadi kalau ada tanah yang selama ini nggak dikelola, ditanami kelapa sawit atau ditanami gula, Iya. supaya nanti bisa menjaga ketahanan pangan, Bang ya. Iya. Menurut pendapat Abang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, Ya. apa kita takut atau gimana, Bang? Menurut Abang? Oh, kita nggak ada takut. Ya. Mau dia premanisme, mau apa dia, kalau itu tanah kita ya kita usir. Kita usir, Bang ya. Iya. Kita punya Heeh. kan ada dari TNI, dari Polri. Polri, Iya. Kejaksaan juga, Bang. kejaksaan, kita ada serikat pekerja. Serikat pekerja. Dan Apa kita- yang kita takutkan? kita- Kalau orang nggak punya, dia orang untuk masuk ya kita usir. Karena kita negara kan, kita Iya. dekat juga dengan masyarakat, kepala Iya. desa tadi ya. Iya. Tapi Bang gini, ada ketakutan
karyawan atau stakeholder kita, Bang. Pada saat nanti berbenturan, akhirnya PTPN nggak backup. Nah, semenjak zaman Abang gimana, Bang? Kira-kira kalau berbenturan dengan masyarakat, bukan masyarakat itu sebenarnya oknum tuh, mafia tanah itu. Iya. Abang siap backup? Oh, pastilah. Oh gitu, Bang ya? Selama kita, kurasa kita sama ya. Iya. Megang itu. Ya. Udah berapa banyak yang udah kita ambil tanah-tanah yang siap. digarap masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Ini ya berlanjut terus kan. Oh gitu ya? Kita mainkan Artinya terus. juga ada kita dilaporkan gitu, kita backup juga semua, Bang. Iya. Ya? Aparat polisian dengan aparat kejaksaan juga Iya. siap support kita ya kan? Iya. Ada juga, Bang, karena kesalahan kita terlambat melakukan pengurusan, akhirnya penelantaran. Ini sekarang kan kita udah mulai Ya, kita benahi lah. benahi ya, kita benahi ya. Kayak kata Bang tadi, jangan ingat yang lama-lama, Jangan, ya kan? jangan ingat yang masa lalu. Masa lalu. Sekarang kita maju ke depan ya. Kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol ya gitu ya. Kayak Pertamina juga. Ya, Ya, bosnya kan mulai Pak dari nol Erik juga ya. Oh, Pak Erik juga ya. Iya. Pak Erik ya. Ini yang ada yang gondok gitu-gitu cerita Pak Erik ya, nggak ada masalah karena ini kapasitasnya Pak Erik Thohir sebagai Menteri BUMN, Bang. Iya. Bos kita. Iya. Terlepas kalau misalnya Pak Erik ada politik-politik, kita nggak tahu. Enggak cerita politik nggak ya, ada mohon urusan. maaf, mohon maaf. Iya, kita nggak ada urusan Nggak ada, politik. Kita nggak ada urusan politik. Nggak ada politik. Pak Erik itu bos kita di Kementerian BUMN. Iya. Hanya itu aja. Iya. Nggak ada cerita-cerita politik. Kita doakan, Bang, Pak Erik, Bang ya. Iyalah. Kita doakan pasti. Pak Erik dengan keluarganya ya. Ini kan banyak cibiran-cibiran begini-begini ya. Tetap semangat terus Pak Erik ya. Mendukung program-program nasional dari Pak Jokowi ya gitu. Kami dari PT PEN 3 siap untuk mendukung Pak Erik Thohir, Pak Jokowi, dan seluruh direksi juga, Bang ya. Siap Iya. mendukung itu ya. Kita Iya. semua tahunya kerja. Kerja. Dan tidak ada politik. tidak ada politik Kita nggak di mau sini. politik-politik. Karena BUMN. kita memang Hmm. kan ada di, kau lah yang tahu orang hukum itu. Iya. Di pasal berapa itu yang tidak BUMN tidak boleh berpolitik? Oh ya, di Undang-Undang BUMN juga turunan peraturan Undang-Undang BUMN, Bang, juga nggak boleh kita berpolitik. Iya makanya. Walaupun kita punya hak politik, Iya. tapi kita nggak boleh menggunakan fasilitas BUMN Iya. untuk berpolitik. Iya. Nah, itu nggak boleh. Makanya ceritanya pun bukan politik. Bukan politik, ini kan kita kan cerita kerja. Kita kerja. Iya, cerita kerja. Pak Erik kan pemegang saham. Kan yang cerita kita pagi-pagi ya. Iya. Baik, terakhir Bang. Bang Rinel, anak Abang ada 3. Iya. Yang pertama udah tamat sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang Iya. lagi ambil S2. Iya. Pembalap, Bang ya? Rally. Rally ya, rally. Artinya dia juara terus di mana-mana ya. Iya. Yang kedua lagi pendidikan di kedokteran. kedokteran ya. Nanti akan jadi dokter di Universitas Sumatera Utara juga. Sumatera Utara. Gitu. Yang ketiga masih Masih SMP. SMP. Kakak Hobinya basket. hobinya basket. Mudah-mudahan bisa. Pak Erik lagi. Aduh, balik lagi Pak Erik lagi. Halo Pak Erik. Aduh. Ini emang nggak sengaja baliknya ke Pak Erik lagi gitu. Iya, basket ya. Basket. Oke. Iya, karena pernah juga dapat pemain terbaik. Basket ya, berarti dia serius di basket Bang ya. Iya serius. Dan namanya lucu Bang ya. Nomor 1, Tengku Muhammad Rian Dava. Dava. Yang kedua, Rian Tengku, Deva. tapi tetap ya. Iya, Tengku Muhammad Rian Deva. Devan. Yang ketiga, Tengku Muhammad Rian Davin. Dapin. Iya. Jadi kalau mau manggilnya sekali 3, tinggal Bang panggil ya, Tengku Muhammad Rian. Brep, datang 3-3. Tapi kalau mau namanya, Deva, Dapin, Dapa, kan gitu deh, kan gitu ya. Semua D Bang ya. Itu yang kasih nama siapa Bang? Kok sama semua? Malas sekali Bang cari nama yang lain. Kenapa Tengku Muhammad Rian? Tinggal ganti yang belakangnya aja Bang. Kenapa gitu Bang? Sebenarnya kalau Rian Dava itu yang kami ambil itu Rizkinya. Oh, Tengku Muhammad Rian Dava Rizki. Oh, Dava Rizki ya. Artinya disitulah mungkin mudah-mudahan anakku ini dapat rezeki lah. Oh, iya. Ada filosofinya berarti ya. Yang kedua, Tengku Muhammad Rian. Depan. Iya. Depan apa? Rizki juga? Iya. Oh, ada Rizki semua? Semua ada rezeki lah artinya. Tengku Muhammad Rian Dapin Rizki juga? Iya. Oh, berarti panggilnya Tengku Muhammad Rian Rizki gitu. Datang semua itu kan gitu kan. Tapi semua huruf D Bang ya. Apa harapan Abang sama anak-anak Abang Bang? Ini saatnya Abang untuk berbicara sama mereka karena kan di rumah Abang jarang berbicara kan sama mereka. Coba apa kira-kira harapan mereka? Aku harapanku ya kalau bisa anak-anak ini ya apalagi anak muda jauhi narkoba. Ya. Yang pertama ini syukurlah mau dia setelah kuliah mau dia S2 Bang ya. S2 ya, itu berkat bimbingan kau juga. Agak.
Tapi Iya. kalau yang nomor 2 itu hobinya sepeda aja, sepeda, Iya, tapi ya dia masuk kedokteran. Kedokteran, Yang ya. nomor 3 itulah basket tadi. basket ya. Harapannya mungkin dia juga bisa Nah. ngikut menjadi apa gitu ya cita-citanya. Ikut mamanya kali jadi dokter juga ya gitu kan. Ya mamanya dokter ya. Bang, Tapi hobi, ya gimana bang? hobi mereka tuh Beda ya aku lihat olahraga semuanya. olahraga. Ya? Dan abang dukung mereka olahraga itu. Dukung. Dukung ya. Bang, nggak ada bagi abang tuh anak emas nomor 1, anak emas nomor 2 atau anak nomor 3 gitu nggak ada bang? Nggak ada. Sama semua di Sama mata abang ya. Sama. Anak-anak ini semuanya. Iya. Aku Artinya nggak membeda-bedakan dan aku nggak mau apa istilahnya keinginan mereka itu keinginan aku. ya Mereka mau menjadi apa? Ya. Ya, itu terserah Terserah, mereka. ya. Tapi ya ku arahkan, ku awasi kan gitu. baik Bang Rinal. Anak-anak di kebun ini juga kan semua bang terbatas untuk pendidikan bang ya. Iya. Apalah bang kira-kira yang bisa bang buat bang? Gini, karyawan-karyawan pelaksana yang ada di kebun di PTPN ini kan bang, mungkin keterbatasan biaya, akhirnya anaknya nggak sekolah. Tapi walaupun banyak juga anak-anak karyawan-karyawan yang di kebun ini akhirnya sekolah bang. Supaya apa? Supaya mereka bisa ngangkat martabat orang tuanya lebih tinggi bang ya. Iya. Harapan abang apa bang kira-kira untuk anak-anak di perkebunan di PTPN ini bang kira-kira? Aku harapanku anak-anak di perkebunan ini Ya. kalau bisa ya tingkat pendidikannya itu janganlah sampai SMA saja. Ya. Aku ada berapa orang, Chris. Aku bukan nanti dibilang aku Ria, bilang Ria gitu Ria bang. ya. Enggak bang, udah kita bilang nih nggak Ria gitu. Ya, aku mohon maaf ya. Iya. Abang support Ada gitu. ya? yang ku sekolahkan, ku Oke. apakan. Kenapa nggak kawan-kawan kita yang lain Oke. diambilnya Bantu. anak-anak kita yang kurang mampu? Iya. Sekolahkannya berapa lah, sisihkan ke situ. Iya. Artinya PTPN ini juga siap bang untuk membantu itu kalau memang anaknya berprestasi bang ya. Iya, kalau PTP mau ya. Tapi Iya. kalau ya kita lah, pribadi kita lah. Oke. Itu antara kita sama Nggak usah Tuhan kita harapkan nanti, dulu ya kan? PTP-nya gitu ya kan, Iya. gitu kan. Tapi bisa saja bang begini bang, mungkin saja nanti ke depannya ya kita doakan abang menjadi pemimpin di PTPN ini atau di BUMN ini bang. Ada anggaran untuk anak-anak PTP atau anak-anak BUMN yang nggak mampu bang. Tapi dia berprestasi ya, Iya. supaya dia bisa sekolah. Misalnya mau jadi dokter nggak bisa, nggak ada biaya, atau dia mau sekolah di mana. Supaya cita-cita anak-anak ini juga nggak ini kan bang. Suatu saat nanti bang, kita doakan Iya. abang jadi direksi, jadi pemimpin di BTPN ini gitu kan. Gitu. Harapannya begitu bang ya. Iyalah harapannya itulah. Oke, baik itu tadi ya. Kasih bang. Perbincangan kita ngalor ngidul kemana-mana di pagi hari ini sebelum kita kerja. Nanti juga Pak Rinel siap bekerja akan berangkat ke Tapi Jakarta. aku Gimana, minta maaf nih, bukan aku ria, bukan apa, bukan Iya. ada mengangkat satu apa. Oh, nggak ada enggak. masalah sama aku. Enggak, ya. Karena ya kalau udah habis waktunya, kalau pensiun ya pensiun kan gitu ya kan. Artinya gini bang, pada saat kita berbicara ini, dari dulu Bang Rinel seperti ini, bicara apa Iya. adanya. Iya. Kita bukan tipe-tipe orang menjilat, karena kita nggak pernah dapat jabatan karena hasil menjilat, catat itu. Kan gitu. Kita juga berkat dari bantuan, bukan berkat dari bantuan, anugerah, hanya anugerah aja dari Tuhan ini kan, Pak. Iya, iya. Rezeki ini, amanah ini kan dari Tuhan. Iya. Bukan karena hasil kita menjilat, Iya. bukan karena hasil kita menyogok, ya kan Bang ya? Iya. Bang Rinel juga gitu, saya juga begitu. Jadi kita mau ngomong apa aja bebas, kita nggak punya hutang sama orang lain. Iya. Kan gitu Bang ya? Iya. Santai aja kita memang itu. Tuh, bersihkan hati dan pikiran tuh. Jangan suka kali kalian nyindir aja. Nah, cakap begini bilang kampanye lagi tuh, bertobat dan semua. Nggak ada kampanye kami ini. Ini hanya cerita-cerita aja nih. Doa kita Bang ya, supaya BUMN ini semakin maju. Iya. PTPN ini semua sejahtera. Jadi BUMN ini menjadi bermanfaat buat rakyat dan masyarakat. Masyarakat. Oke, terima kasih Bang Rinel waktunya hari ini. Oke, Ya, Chris. selamat di jalan, sukses Bang. Nanti berangkat ke Jakarta juga sukses, kembali ke Medan. Amin. Baru kita pikirkan lagi target kita Bang untuk membuat jaringan di daerah-daerah terpencil bekerjasama dengan Telkomsel. Ya. Makasih Bang, selamat Oke. pagi. Baik, itu tadi ya review di ruangan Pak Rinel sekaligus juga podcast ya dengan Pak Rinel. Ada kesempatannya kita doakan ke depannya BUMN ini di bawah kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir menjadi BUMN yang mensejahterakan rakyat. Menjadi hal yang wajar bagi kami di PTPN yang merupakan salah satu BUMN untuk mendoakan Pak Erick supaya terus kuat menjalani tugas, menjalankan tugas, dan nggak usah didengarkan Pak Erick tuh orang yang nyinyir-nyinyir begitu. Terus saja berbuat baik Pak. Biasa kalau berbuat baik itu pasti ada aja ya gangguan-gangguannya. Tapi terus dukung Pak Jokowi sampai akhir periode dan jangan terpengaruh Pak. Kami di PTPN juga siap mendoakan Bapak untuk menjadi yang terbaik. Demikian juga Pak Dirut, Pak Abdul Ghani,
seluruh jajaran direksi, Pak Ahmad Aslan Saragi dengan kantor operasional Medan dan seluruh SCVP dan seluruh karyawan PT PEN 3 dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun untuk membangun Indonesia. Tetap terus di Dr. Cio Channel, cek 1 2, Bing. Mau tahu aja kau. Ya.